Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Kali ini saya mau membuat video tentang review jam tangan G-Shock tipenya AW591. Kali ini saya membuat video langsung review, bukan unboxing ya. Sebelumnya saya sudah membuat video unboxing tapi saya tidak upload karena durasinya terlalu panjang dan menurut saya ya saya juga males untuk edit-edit dan saya rasa video saya kok ampuhnya terus saya jadi kurang menarik ya. Kita langsung review saja, dan ketika review kan itu saya sudah tahu mengenai pemakaian ini, saya sudah merasakan, dan semoga saja tidak ada misinformasi ya, atau karena kalau saya video unboxing itu saya kadang belum tahu tentang informasi mengenai produknya, saya terlalu mudah menyimpulkan, kadang ada yang tidak sesuai ya. Kalau ini semoga saja semuanya sesuai. Ini jam tangan G-Shock AW591. Ini bentuknya dari segi desain cakep, dan modelnya ini bulat tidak kotak. Menurut saya warnanya juga simple, hanya ada warna merah untuk variasinya. Merah ini hanya ada di ini, dan ini sampainya seperti ini ada bezelnya. Ini bisa dilepas pasang, karena lepas pasang itu mungkin ini menyebabkan ini ada retak ya sini. Ketika saya dapat ini second, kondisinya second, harganya juga lumayan murah. Untuk sellernya tidak bilang kalau ini ada pecah, dan ternyata ada pecah. Ini sudah saya tambal pakai lem, ini juga ada pecah bekasnya, dan bagian sini pun longgar ya, kelihatan longgar. Ini saya juga sempat komplain, loh kok begini. Ternyata jawaban seller ya ini karena sudah dipakai tempur ya, bukan barang koleksi. uh, jadi ya wajar jam G-Shock itu ya seperti itu. Tapi tidak masalah, ini hanya bezel luar ya. Untuk water resistnya ini masih aman ya, karena ini bukan pelindung untuk water resist ya, bukan seal ya. Yang jelas bagian dalamnya masih rapat untuk seal-sealnya, alhamdulillah ya. Cuma ini ya, bezel ini kan dia biar tahan goncang, biar tahan istilahnya apa ya, benturan ya, karena ini terbuat dari bahan semi karet ya. Dia kalau nggak salah pakai resin yang bahannya lentur, dia mungkin campuran karet, jadi lama kelamaan dia mengalami ini ya, kerusakan ya. Bisa seperti ini longgar, ataupun ketas itu semacam dia rapuh ya. Itulah G-Shock ya. G-Shock itu dia diciptakan dengan tangguh dari segala medan, dari goncangan, dari tekanan, dari benturan seperti itu. Tapi karena itu desainnya kan dibuat dari bahan karet ya, semacam karet yang elastis. Dia tetap kalah dalam hal usia ya, ada masanya ya, lama kelamaan juga rapuh ya. Walaupun sebenarnya kan tadi diciptakan biar tidak cepat rusak karena kegiatan keras ya, tangguh, tapi tetap yang namanya usia itu ya seperti manusia lah. Manusia yang kuat, sekuat-kuatnya manusia, tetap dia ada masanya ya, ada usia lah dengan usia. Ini untuk strapnya sudah gantian, atau istilahnya aftermarket ya, karena mungkin dari bawaannya sudah ketas, sudah pecah, jadi diganti dengan karet apa itu strap. Ini juga strapnya sepertinya modelnya masih sama dengan bawaannya ya, lumayan ya bedanya dengan asli. Untuk membedakan strap asli dengan gantian, biasanya kalau asli itu dia mengkilap, dia tidak doff seperti ini, dia mengkilap seperti bahan ini ya, bahan apa ini, bezelnya ini ya. Ini kalau ini dia doff,
seperti itu, dan di sini tidak ada tulisan Casio-nya atau seri-serinya, tidak ada, cuma ini ada sedikit tulisan. Oke, seperti itu. Ini untuk fiturnya bagus ya, ada ciri khas apa itu G-Shock. Saya sukanya ini apa itu, ada jam analog dan juga digitalnya, tapi digitalnya ini harus apa itu diganti-ganti, dipilih antara jam untuk ini ya, digital, jam, tanggal atau hari. Ini tidak bisa bersamaan tampil secara bersama ya, harus pilihnya pakai ini untuk hari, ini tanggal, dan ini jam ya. Untuk digitalnya seperti itu. Sayang banget ya, kalau saya ya minimal antara hari dan tanggal itu bisa lihat tanpa mencet-mencet. Kalau ini dipilih, kamu pilih tanggal apa hari. Kemudian di sini ada karena nggak ada jarum detik ya, di sini detiknya ini pengganti detiknya ini detik ya. Sini juga ada detiknya juga untuk detik angka sini ya, seperti itu tuh. Jadi ini kayak fitur yang tidak ya, hanya sebagai pemanis saja ya, karena di sini sudah ada detikannya sih. Hanya variasi. Kemudian sini ada penunjuk ini kalau alarm atau ini sinyalnya saya hidupkan. Sinyal itu kan setiap 1 jam ya, beda dengan alarm. Kalau alarm bisa disetting mau jam berapa untuk bipnya ya, atau apa itu titit itu ya. Kalau sinyal ini otomatis setiap 1 jamnya, jam tepat dia ada suaranya. Oke, untuk apa tadi, untuk kita coba lihat menunya. Ini masih ada jam dunia, New York dan lain sebagainya, timer, stopwatch, sinyal, dan juga alarm tadi. Terus handset ya, handset karena jam antara jam analog dan digital ini tidak bisa disetting secara langsung, jadi dia satu-satu, tidak bisa bersamaan, jadi ada handset tadi ya. Jadi ini fiturnya kayak Casio ya, Casio dengan casing G-Shock. Jadi saya kadang susah membedakan perbedaan antara Casio dan G-Shock, kecuali ada tulisan G-Shock-nya, karena dua-duanya juga sama-sama tangguh sih menurut saya. Casio pun itu sudah tangguh loh, saya juga punya itu kan, AW1000 dan AW1100 ya, itu tangguhnya luar biasa. Sempat juga dipakai adik saya kecelakaan, pas kecelakaan itu masih oke, jadi tahan benturan juga kan. Jadi gimana ya untuk G-Shock dan Casio, mungkin bedanya kedalaman selamnya ya, karena untuk G-Shock kan minimal 20 bar ya, lebih dalam, tapi ya sama-sama aja itu kan, sealnya tergantung sealnya belakang ya, sama-sama aja. Sealnya bentuknya juga biasanya bulat, terus ditutup sama dengan Casio atau jam-jam lainnya ya. Kalau sealnya bocor ya tetap aja nggak sampai semeter, jangankan sampai semeter, baru dicelupin di gelas juga bisa merembes. Untuk kacanya juga bukan kaca sapphire ya, ini juga ada bekas goresan sedikit, karena ya namanya juga beli second murah, ada minus-minusnya ya, saya anggap wajar ya, apalagi ini jam sudah lumayan berumur. Oh ya, untuk yang mau beli jam G-Shock juga harus diperhatikan untuk tanggal otomatisnya ya. Untuk
digital kan ada tanggal otomatisnya, tidak seperti tanggal manual yang diputar ya. Itu ada masanya atau kadaluarsanya ya. Jam G-Shock kebanyakan termasuk ini juga tahunnya itu sampai di 2039 ya. Jadi 2040 itu tanggalnya nggak bisa dipakai atau nanti error, nggak tahu ya, pokoknya keterangannya itu sampai 2039. Dan kebanyakan G-Shock juga seperti itu. Sebelumnya G-Shock saya yang sebelumnya yang tipenya tipenya AW 1000 itu juga ternyata sama. Saya lihat untuk jam-jam G-Shock lainnya juga kebanyakan seperti itu. Mungkin karena itulah ya, harganya juga lumayan murah ya untuk secondnya ya. Malah jam-jam yang Casio tahunnya sampai 2099 ya, hampir 3000 ya. Mungkin kalau kalian sih nggak tahu kita sampai berapa, tapi kalau masih banyak itu yang bisa buat untuk anak cucu. Seperti itu ya. Sayang sekali ya untuk tanggal digitalnya ya. Kemudian di sini masih juga ada auto light seperti G-Shock lainnya. Ini ketika dipencet lama untuk light-nya seperti ini ya, seperti ini ya. Light-nya bagus ini. Untuk light-nya saya senang banget, ini keren, kelihatan kayak speedometer motor gitu loh ya, jelas itu, jadi semuanya kelihatan. Cuman karena ini kan tipenya backlight ya untuk digitalnya, jadi kalau malam nggak kelihatan, meskipun dikasih light ini nggak kelihatan ya. Itulah minusnya backlight ya, untuk malam hari itu nggak kelihatan. Memang sih keren ya, warnanya hitam, dan untuk siang hari juga masih jelas, cuma kalau malam hari nggak kelihatan ya, black ya. Bagusan yang warnanya putih ya. Ini kalau dipencet kira-kira 3 detik dia auto light seperti ini, tapi dia tidak ada suaranya. Mana? Belum. Oh ya sudah ya. Cuma di sini hanya ada ini kan auto light ya. Bagian di bawah ini gerak tulisan auto light ini, ntar dia warnanya putih ya. Jadi ini hidup. Jadi tidak ada suaranya kayak jam G-Shock saya sebelumnya atau yang lain. Kalau dipencet lama ada suara dit, itu berarti auto lightnya nyala. Ini tidak ada suaranya, hanya ada penandanya di sini. Dan ini dia auto lightnya bisa mati dengan sendirinya ya. Ketika kita tidak pakai, selang beberapa jam dia mati sendiri, jadi tidak auto light terus menerus. Karena apa teman-teman? Karena ternyata fitur itu saya tanyakan kan ke sellernya, kok tiba-tiba mati sendiri auto lightnya. Karena ini kan fitur yang keren, jam G-Shock kan ada auto light kayak smart watch ya, jadi dia diginikan hidup tanpa pencet-pencet. Lah kok tiba-tiba mati? Saya tanyakan ke teman-teman yang lain di grup juga, itu katanya normal, memang seperti itu biar baterainya awet. Karena ini kan tidak memakai baterai solar atau baterai cas ya, baterai biasa yang tahannya mungkin ya mungkin sekitar 3 tahunan ya. Itu kalau auto lightnya nyala kan boros banget, mungkin enggak sampai setahun, mungkin beberapa bulan sudah habis. Berbeda dengan G-Shock yang memakai solar cell atau baterai solar, baterai cas, itu dia auto lightnya nyala terus, itu tidak apa-apa karena dia kalau habis dia ngisi, itulah fungsinya
baterai solar, karena banyak dari teman-teman yang katanya nggak guna baterai solar, mending baterai biasa juga udah cukup. Baterai solar itu harganya mahal, baterai biasa murah cuma 20-30 ribu udah dapat baterai solar 150. Kita lihat kan fungsinya G-Shock itu kan ada teknologi auto yang boros. Kalau baterai yang cocok ya baterai cas, dia jadi habis diisi itu biar bisa kuat sampai beberapa tahun, jadi nggak perlu ganti baterai ya, seperti itu. Mantap ini. Dan untuk auto nya bisa setting 1 detik atau 3 detik. Oke, apalagi ya fitur yang lain ya. Ini saya tidak membuat konten tentang pengaturan ya, hanya review saja. Untuk pengaturan yang di channel lain banyak. Ini pengalaman saya memakai. Untuk bebannya lumayan ringan ya, karena ini tidak memakai casing atau dan strap metal, ini full karet resin. Metalnya di sini seperti biasa, jadi ringan seperti memakai jam Casio itu pada umumnya ya. Ringan, bentuknya juga tidak begitu besar. Ini mantap seperti jam Casio saya yang lain, ukurannya sama kayak tipe AW1000. Dan tipe ini nggak tahu ya ada KW-nya apa enggak, setahu saya nggak ada. Saya suka beli jam Casio itu yang nggak ada KW-KW-nya ya. Kalau yang kebanyakan ada KW-nya saya malu, meskipun pakai ori ya dikiranya orang itu pakainya KW. Sip, mantap, cakep. Kalian gimana, cakep nggak? Ini untuk secondnya di harga sekitar 400-an sudah dapat 450 ya, syukur-syukur bisa 400 ke bawah ya, seperti saya ini. Ini sudah saya tes cemplung ke gelas selang beberapa jam atau beberapa hari, aman saja, tidak mengalami ngembun, artinya baterainya aman. Kalau ngembun segera dibuka dan dikeringkan ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.